Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek SAP ya, satu pintu. Dan di sini untuk kendalanya itu informasi dari orangnya itu kulkasnya itu dingin, tapi nggak bisa beku ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk informasi dari orangnya dingin tapi nggak beku. Nah, ini setelah kita hidupkan sampai 3 hari itu kulkasnya itu hanya membeku setengah atau sebagian dari esnya itu ya. Nah, setelah saya hidupkan tadi, di sini untuk permukaannya itu bisa merata ya, dinginnya itu bisa merata. Dan anehnya di sini menurut informasi dari orangnya itu tidak bisa beku ya, hanya dingin saja. Nah, untuk langkah-langkah seperti ini, kerusakan seperti ini ada banyak step ya yang perlu kita lakukan. Mulai kita harus mengecek freonnya ataupun voltase listriknya. Nah, itu ada banyak ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba cek. Sebenarnya ini untuk freonnya ini masih penuh ya. Namun di sini saya akan contohkan bagaimana cara mengecek freon. Nah, untuk cara mengecek freon itu kalian harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu bisa jalan atau tidak ya. Nah, setelah dipastikan kompresornya jalan, kalian cek di bagian filter. Di bagian filter di sini, ini ada filter nih. Nah, di bagian filter, kalau misalkan freon itu penuh, di bagian filter ini harusnya panas ya, teman-teman ya. Nah, di bagian filter ini harusnya panas karena ini adalah ujung dari panas dari kondensor ya. Jadi misalkan di kondensor panas, bodi panas, di filter juga harusnya panas. Kalau misalkan di bagian kondensor panas, di bagian filter itu dingin, nggak ada panas sama sekali, ada kemungkinan freonnya itu berkurang atau. Nah, di sini karena di sini untuk di bagian filter itu panas, panas normal ya. Jadi bisa dipastikan di sini untuk freon itu nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan seperti ini, apa yang rusak? Nah, ini ada kemungkinan ada kerusakan di bagian sistem kelistrikan. Di sini kita coba cek untuk di bagian ampernya dulu. Takutnya ampernya tinggi. Kalau misalkan ampere tinggi, overload bakalan putus ya. Dan itu menyebabkan kulkas nggak dingin. Dan di sini untuk ampere itu 0,65. Nah, itu sangat wajar ataupun sangat normal sekali untuk kulkas satu pintu, asalkan tidak sampai melebihi 1, ya. Untuk kulkas satu pintu, kalau misalkan 0,665 ataupun 0,7 itu masih di ambang batas normal. Nah, di sini karena untuk freon penuh dan juga di bagian ampernya itu normal. Nah, kita cek nih di bagian termostat. Yang paling sering terjadi itu termostatnya rusak kalau misalkan freonnya itu masih penuh dan juga embunan pada evaporator itu penuh ya, rata. Jadi bunga esnya itu merata, itu ada kemungkinan kerusakan di bagian termostat. Nah, setelah saya tanyakan ternyata di sini termostatnya itu sudah pernah diganti ya teman-teman ya. Menurut informasinya itu sama orangnya itu udah pernah diganti. Nah, di sini udah sempat beku ya, namun untuk termostatnya itu udah pernah diganti karena mati ya, nggak bisa hidup. Nah, kenapa di sini setelah diganti dia itu nggak bisa dingin? Ternyata di sini untuk di bagian jalur kapiler itu tidak ada pembungkus ya. Jadi otomatis lebih cepat mati daripada hidupnya. Mungkin hidup sebentar, selang beberapa jam belum membeku di bagian evap. Di bagian evap belum membeku ya, esnya belum membeku, di sini udah mati duluan. Nah, karena tidak ada pembungkusnya. Nah, selanjutnya kita akan coba ganti aja. Di sini kita ganti aja karena di sini saya mempunyai bawaan dari kulkas termostat ya. Sebenarnya ini bisa termostat yang orangnya beli ini sebenarnya bisa kita pakai dengan catatan kita kasih tambahan pembungkus lagi untuk di area kapiler karena ini sangat sensitif banget ya. Kalau misalkan di bagian kapilernya itu terasa dingin banget, otomatis nanti bakalan mati ya. Tuh, di sini untuk dinginnya hanya di bagian pangkal saja, di bagian ujung saja. Kalau bisa, kalau misalkan seperti ini, kalian bisa tambahkan pembungkusnya ya. Ada juga yang kita
pasang pembungkusnya di bagian ujung saja itu bisa normal, ada juga yang seperti ini. Jadi ini nggak mau ya. Nah, di sini kita coba ganti aja untuk termostatnya. Nah, di sini untuk termostat yang kita ganti pembungkusnya itu penuh ya, jadi full kita bungkus. Nah, di sini untuk penggantiannya, nah termostat sendiri ini hampir sama seperti saklar ya, cuman seperti saklar lampu ya, dia itu fungsinya itu untuk menghidupkan atau mematikan kompresor. Cuman di sini untuk termostat sendiri itu sistemnya itu otomatis ya, jadi ketika udara dingin di dalam kulkas, otomatis termostat ini akan memerintahkan kompresor itu untuk istirahat. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk pemasangannya, karena pemasangannya hampir sama seperti saklar, bolak-balik pun nggak ada masalah. Nah, sini kita lanjut ke pemasangan termostat. Selanjutnya kita langsung lanjut ke proses pemasangan ya. Nah, di sini kita akan pasang lagi. Nah, di sini agak banyak lalatnya ya. Jadi mohon maaf karena di sini tempat penyimpanan ikan ya, digunakan untuk penyimpanan ikan untuk kulkasnya. Jadi kita lanjut ke proses pemasangan, dan di sini dipasang oleh teman kita ya. Nah, selanjutnya setelah pemasangan termostat, nah ini yang bagian penting juga, ini bagian penting juga. Nah, jangan sampai ujung pada termostat ini kalian taruh sembarangan. Jadi teman-teman bisa taruh di posisikan di semula ya. Jadi misalkan untuk merek Polytron sendiri itu biasanya kan nempel, sedangkan untuk merek Sharp sendiri itu posisinya ada di bawah sini. Jadi teman-teman bisa pasang kembali ke posisi semula karena ini berkaitan dengan sensor. Nah, kurang lebihnya untuk pemasangannya seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini bagian penting juga. Nah, setelah terpasang semua itu teman-teman jangan langsung selesai gitu aja. Nah, teman-teman bisa setel posisi termostat itu ke posisi paling kecil, paling minim lah, jangan sampai full. Nah, setting pada paling minim, lalu teman-teman bisa tunggu sampai kompresor itu bisa mati ya. Nanti kalau misalkan kompresor itu sudah mati dan selang beberapa menit kompresornya itu bisa bekerja kembali, itu artinya kulkasnya sudah normal kembali ya. Nah, kalian bisa tunggu, pastikan bisa hidup kembali. Nah, kalau misalkan hidupnya lama ataupun nggak bisa hidup, nah itu ada kemungkinan termostatnya itu perlu disetel, ataupun kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa belikan dengan yang baru. Sebenarnya untuk penyetelan termostat itu udah pernah saya bahas ya. Kalau misalkan jedanya terlalu pendek ataupun terlalu panjang, itu sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi ini sangat fatal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian harus nunggu ya, kalau misalkan habis ganti termostat harus nunggu sampai kompresornya bekerja otomatis, habis mati, lalu selang beberapa menit bisa hidup kembali. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.